Halo Bapak dan Ibu petani vanili di seluruh Indonesia. Pernah nggak ya terpikir buah vanili yang kita rawat dengan sepenuh hati setiap hari itu ujung-ujungnya pergi kemana dan jadi apa? Nah, hari ini kita akan telusuri bareng-bareng perjalanan vanili Anda dari kebun sampai akhirnya ada di tangan konsumen. Anda, para petani, adalah titik awal dari sebuah perjalanan yang panjang banget. Tapi seringnya, kita nggak bisa lihat akhir dari perjalanan itu. Jadi sebetulnya kemana sih vanili Anda setelah dipanen? Dan dipakainya buat apa produk premium ini? Yuk kita bongkar sama-sama jawabannya. Oke, kita akan bedah perjalanannya dalam 5 bagian. Pertama, kita kenalan lagi lebih dalam sama si tanaman vanili. Terus, kita ungkap rahasia di balik aromanya yang khas itu. Kita juga bakal lihat nih, persaingan antara vanili asli dan yang sintetis. Vanili itu dipakai di produk apa aja, dan yang paling penting, kenapa vanili yang Anda tanam itu nilainya luar biasa. Kita mulai dari yang paling akrab dulu ya, yaitu tanamannya sendiri. Tapi mungkin ada beberapa fakta menarik yang bakal bikin Anda kaget soal tanaman yang Anda rawat setiap hari ini. Fakta pertama yang paling dasar, vanili itu sebetulnya adalah jenis anggrek. Dan spesies yang paling banyak kita tanam di Indonesia, yaitu Vanilla planifolia, itu sama persis loh dengan yang ditanam di Madagaskar. Artinya apa? Artinya Anda adalah bagian dari komunitas petani elit di seluruh dunia yang menghasilkan salah satu rempah termahal. Keren kan? Nah, coba perhatikan istilah ini, hemiepifit. Kedengarannya agak teknis ya, tapi ini justru yang bikin vanili itu unik banget. Bayangin aja, tanaman ini punya 2 jenis akar sekaligus. Satu akar buat nyari makan ke dalam tanah, sementara akar yang lainnya dipakai buat pegangan, memanjat pohon. Wah, pinter sekali ya tanamannya. Tentunya, Anda sudah hafal di luar kepala setiap bagiannya. Mulai dari batang dan daunnya yang tebal, yang jago banget menyimpan air, sampai ke bunganya yang cantik. Tapi mokarnya cuma sebentar banget, cuma beberapa jam. Semuanya ini bekerja sama untuk satu tujuan, menghasilkan buah vanili, si harta karun yang isinya ribuan biji hitam kecil yang sangat berharga itu. Oke, sekarang kita bedah harta karunnya. Apa sih sebetulnya yang bikin buah vanili ini begitu dicari di seluruh dunia? Jawabannya, itu ada di dalam satu senyawa kimia yang ajaib. Dan ini dia, namanya vanilin. Senyawa inilah sumber dari semua aroma dan rasa khas vanili. Mulai dari pabrik es krim sampai produsen parfum mewah, semuanya itu ngejar yang namanya vanilin. Dan yang paling penting, Anda semua adalah produsen dari vanilin alami. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang paling penting buat Anda sebagai petani. Soalnya ada perang besar nih di pasar global, dan Anda harus tahu di mana posisi Anda dalam perang ini. Coba lihat angka ini. Mungkin agak bikin kaget ya, tapi faktanya 99% dari semua permintaan vanilin di dunia itu dipenuhi oleh vanilin sintetis, alias buatan. Vanili alami yang dari kebun Anda, itu cuma mengisi kurang dari 1%-nya saja. Ini justru menunjukkan betapa eksklusif dan spesialnya pasar yang Anda layani. Perbedaannya itu jauh banget. Vanilin alami ya jelas datangnya dari kebun Anda, dan harganya premium. Kalau vanilin sintetis, itu dibuat di laboratorium, dan harganya bisa sampai 100 kali lebih murah. Nah, inilah alasan kenapa pasar itu dibanjiri sama produk-produk yang pakai vanilin buatan. Sekarang, yuk kita coba main jadi detektif waktu lagi belanja. Kalau lihat produk kayak Tango atau Nutella, mereka jujur tulis perisa sintetik. Nah, itu sudah pasti vanilin buatan. Tapi hati-hati sama jebakan perisa alami kayak di Silver Queen. Dibilang alami sih iya, tapi belum tentu dari vanili loh. Bisa jadi sumbernya dari ekstrak tumbuhan lain, misalnya kulit kayu. Jadi, semua vanilin ini, baik yang asli maupun buatan, dipakainya di mana aja sih? Jawabannya, hampir di semua tempat. Coba kita lihat seberapa luas jangkauan rasa yang Anda bantu ciptakan ini. Jadi, vanilin itu dipakai di mana? Wah, jawabannya di mana-mana. Rasa es krim paling favorit di dunia, ya vanili. Kunci enaknya coklat dan kue-kue, vanili juga. Bahkan, resep rahasia Coca-Cola dari dulu, itu ada vanilinya. Hampir semua minuman soda, parfum, dan kosmetik juga pakai vanili. Jangkauannya itu luar biasa luas. Nah, kutipan ini pas banget buat ngembarin pentingnya vanili, terutama buat coklat. Tanpa vanilin, rasa coklat yang kita kenal sekarang ini nggak akan pernah ada. Jadi, vanili itu bukan cuma sekedar tambahan rasa, tapi dia adalah pembentuk rasa utamanya. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling membanggakan. Setelah tahu semua itu, kita kembali fokus ke vanili yang ada di kebun Anda.
Kenapa sih produk Anda ini begitu istimewa dan sangat berharga? Ingat lagi angka ini, 1%. Inilah pasar Anda, pasar yang super-duper eksklusif. Anda nggak perlu bersaing dengan yang 99% vanilin buatan itu. Anda itu mainnya di liga yang berbeda, liga premium. Jadi, inilah tujuan akhir dari vanili Anda, produk-produk kelas atas. Coba bayangkan es krim gourmet, kue-kue dari toko roti terkenal, atau parfum mahal dari desainer ternama. Nah, produk-produk inilah yang pembelinya rela bayar mahal demi mendapatkan kualitas, kerumitan rasa, dan keaslian yang cuma bisa didapat dari vanili alami. Jadi, lain kali saat Anda merawat tanaman vanili, ingatlah ini, Anda itu nggak cuma menanam buah. Anda sedang menciptakan sebuah bahan baku premium yang bisa memberikan kualitas dan rasa asli yang nggak akan bisa ditiru oleh mesin manapun. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kualitas unik dari kebun Anda bisa mengubah produk yang biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa? Terima kasih sudah menyimak.